Hey, saya Alif dan selamat datang di Natsa Log, seri di mana saya menceritakan perkembangan pembuatan dari Natsa dari nol sampai selesai. Dan semoga proyek yang mulainya sampah ini bisa menjadi produk daur ulang yang baik. Ini adalah Natsa Log Index 1. Setelah proses pengerjaan selama seminggu, hasil pengerjaan bisa dikatakan cukup baik, mengingat proses kemarin tidak terlalu banyak halangan dan proses pengerjaan yang hanya sepanjang 4 hari, karena adanya Idul Fitri dan hambatan lain yang akan saya jelaskan nantinya. Jadi mari langsung masuk ke apa yang selesai dikerjakan pada minggu ini. Syukurnya, produk backlog bisa dikatakan sudah memiliki pandangan, meskipun produk backlog kebanyakan hanyalah fitur yang harus dikerjakan untuk website dari Natsa. Jadi tidak mencakup apa yang harus ada pada halaman admin dan aplikasi Android dari Natsa. Untuk logo, ada konsep baru di mana logo diubah dari ini menjadi ini. Logonya ini adalah simbol atau versi simpel dari orang-orangan sawah dengan warna gelap. Kodenya warna ini dan warna terangnya adalah kode warna ini. Tentu, kedua warna ini hanya dipakai untuk di logo. Untuk warna utama dari Natsa akan menggunakan aksen warna dari logo sebelumnya, yaitu warna hijau. Meskipun masih belum ditentukan apakah akan menggunakan warna hijau yang sama atau menggunakan warna hijau yang lain. Item selanjutnya adalah ERD. Saya pikir ini tidak terlalu menarik, jadi saya akan jelaskan secara ringkas saja, karena kalau saya bahas secara mendalam, kemungkinan videonya akan lama dan laptop saya tidak akan kuat untuk mengedit hasil rekamannya nanti. Saya akan jelaskan secara briefly. Pada ERD ini ada dua entitas utama, yaitu user dan sawah, yang akan menjadi tabel utama pada database dan ditemani oleh tabel lainnya sebagai tabel lookup. Contohnya ada bookmark, sosial media, jenis sosial media, tipe irigasi, bekas sawah, tipe sawah, dan lain-lainnya. Perlu diingat bahwa ERD ini tidak termasuk tabel yang dibuat secara otomatis oleh tools yang akan dipakai pada Natsa. Contohnya tabel migration pada Laravel. Kalian bisa pause videonya jika ingin melihat secara detail ERD ini dan lanjut videonya ketika sudah puas melihat. Untuk tampilan dari website untuk yang dipakai oleh user, kemungkinan akan menggunakan beberapa theme dari Bootstraps, karena mereka memiliki tema yang sangat banyak dan pastinya ini gratis. Bisa dilihat di sini banyak sekali temanya, ya. Dan karena set tema ini datang dari satu developer atau tim, jadi kemungkinan tampilan website akan rusak jika tema diganti atau diubah akan sangat minim. Maksudnya apa atau tujuannya apa? Saya maksud tadi. Jadi karena Bootstraps memiliki banyak tema, kemungkinan Natsa akan memiliki fitur mengubah tema pada website, sehingga website bisa lebih interaktif. Hanya kemungkinan saja. Kalau template Bootstrap yang kami temukan tidak hancur ketika diterapkan Bootstraps, kemungkinan besar tim akan menggunakan Bootstraps. Untuk menghitung jumlah view dari produk atau sawah, saya menggunakan tools bernama Eloquent Viewable yang dibuat oleh Krill Lewitt. Ini ada di GitHub. Paket ini sangat bagus karena sesuai namanya, tools ini sudah sepaket dengan Eloquent, jadi sangat mudah digunakan pada Laravel. Mungkin saya akan membuat tutorialnya selagi saya belajar, karena saya juga tidak percaya karena tools ini benar-benar mudah digunakan. Selanjutnya ada Socialite. Ini Socialite dari Laravel sendiri. Socialite ini adalah tools untuk memasukkan fitur login dengan sosial media pada website kita, khususnya yang pakai Laravel. Fitur ini sudah disediakan oleh Laravel, bahkan tools ini memiliki page documentation pada Laravel sendiri, seperti bisa dilihat di sini. Jadi saya akan memakai
tools ini. Sekarang saya sudah mencoba untuk menggunakan tools Socialite dengan menggunakan GitHub sebagai autentikator login, dan ternyata ini lumayan tricky kalau dicoba di localhost. Sekarang bagian front-end lagi, kita sedang bingung apakah kita akan menggunakan Vue atau Livewire. Kenapa Vue jadi pilihan? Karena kalau kita pakai Vue, maka kode program yang akan dibuat bisa menjadi pendek, khususnya pada controller untuk API dan web, karena tidak bercampur atau bahkan double controller. Itu pun saya kurang yakin apakah mencampur controller untuk web dan API adalah kebiasaan baik atau tidak. Dan tentunya menggunakan Vue akan memberatkan bagian front end karena harus mempelajari teknologi baru dari awal. Kenapa pakai Livewire? Sejujurnya saya pun tidak tahu kenapa pakai ini. Ini dikarenakan kemarin saya tertarik menggunakan Alpine.js pada proyek kali ini. Alpine.js ini sangat mirip dengan jQuery, alias mudah digunakan. Jadi saya pikir, oh enak nih, nggak perlu belajar teknologi baru dari awal. Tetapi saya membuat kesalahan, di mana setelah saya mencoba dan nyaman dengan teknologi Alpine.js ini, saya baru sadar bahwa banyak orang yang menggunakan Alpine.js sangat tidak menyarankan untuk menggunakan Alpine.js sebagai core JavaScript dari website dan menggunakannya untuk proyek berskala besar. Karena alasan itu, saya buang pandangan dari Alpine.js dan melirik ke Livewire. Saya harus cari tahu lagi seperti apa Livewire ini. Front end dari admin atau template dari admin, tim memutuskan untuk memakai Core UI. Untuk saat ini keputusan ini bisa berubah kalau menemukan template yang lebih bagus. Kenapa pakai Core UI? Alasannya simpel, karena kita tidak mau pakai admin LTI. Tim yang pakai admin LTI sebagai admin itu juga sudah banyak. Jadi kami mencoba berbeda sedikit, juga untuk menghindari kemarahan dosen. Untuk halaman website, kita sudah ada konsep meskipun hanya ada page map, jadi tidak akan saya munculkan di sini. Lalu konsep dari REST API sudah saya pegang dan sudah saya coba. Ternyata tidak terlalu rumit, tapi saya akan coba untuk meningkatkan keamanan dari API lebih ketat lagi. Apa yang selesai dalam minggu ini sudah, mari masuk ke apa yang belum selesai. Yang pertama adalah kartu backlog yang ambigu dan tidak lengkap. Ya, produk backlog belum lengkap sama sekali, sehingga perlu direvisi kembali. Yang kedua adalah teknologi yang dipakai untuk mobile app. Pastinya kita akan pakai Android Studio untuk IDE-nya, tapi karena saya tidak terlalu tahu pengembangan Android dan tidak bisa coba karena laptop saya tidak kuat, jadi saya harus lihat tutorial pengembangan mobile app atau cari artikel tentang tools yang dipakai untuk mengembangkan aplikasi seperti ini, seperti modul atau extension yang dipakai. Yang ketiga adalah template Bootstrap e-commerce untuk user. Sebenarnya kita sudah menemukan template Bootstrap e-commerce, tetapi kebanyakan template yang kita temukan itu berbayar atau terlalu basic, sehingga tidak ada bedanya kita coding sendiri atau pakai template. Kalau template-nya gratis, tampilannya terlalu basic. Kalau template-nya bagus, ya ada harganya. Konsep tampilan untuk mobile app adalah yang tidak selesai juga di minggu ini. Sebenarnya saya harap template Bootstrap yang nantinya akan dipakai juga mencakup tampilan untuk mobile. Jadi tampilan yang akan didesain pada Android Studio hanya tinggal mencontoh tampilan dari website. Alasan kenapa belum selesai, ada dua alasan. Yang pertama adalah kesibukan. Semua anggota tim punya kesibukan sendiri, jadi sepertinya saya harus atur jam kerja untuk membuat proyek ini. Meskipun jam kerja agak sedikit ribet karena dibuat untuk tiap individu dan tiap harinya. Alasan kedua adalah pekerjaan.
ada anggota tim yang bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Keren memang, saya juga pengen kayak gitu. Jadi, kemungkinan kegiatan project akan dinomorduakan oleh yang bersangkutan untuk saat ini, di mana sekarang memang sedang pandemi. Jadi dia harus bekerja lebih keras lagi jika ingin hidup berkecukupan. Kesimpulannya, untuk membuat proses pengerjaan pada minggu depan dan seterusnya, semoga sebisa mungkin jam kerja untuk mengerjakan proyek harus ditetapkan. Meskipun jam kerja yang ditetapkan ini berbeda untuk tiap harinya dan berbeda untuk tiap individu. Ini ditujukan agar tidak terjadi konflik jam atau waktu dengan kegiatan masing-masing dan menyebabkan meeting dadakan di mana beberapa anggota tim tidak bisa menghadiri rapat. Sekian untuk Natsa Log Index 1. Sampai di sini saja. Sampai bertemu di Natsa Log selanjutnya. Terima kasih.